Saya sebagai jubir beliau itu ya, saya boleh ditanya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Bang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya harus ngakak itu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono, berarti anak manusia. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan, binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang, yang ada atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami. Supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu, kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya itu. Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Masa itu aja masih nggak malu gitu loh. Nggak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah nggak pernah digubris gitu. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya. Menurut dia, kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Ya kan? Dia presiden dan dia juga manusia, nggak bisa dipisahin. Apakah dia presiden, dia sebagai posisi dia sebagai presiden atau sebagai manusia, nggak bisa dipisahin. Terus lu bisa anjing-anjingin, lu bisa bajingan-bajinganin. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini, negeri ini saya cintai itu. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Lu sendiri siapa? Apa yang udah lu lakukan untuk bangsa ini? Karena Pak Jokowi Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik. Padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Gue bilang, sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia.
Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Gitu. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Saya bilang ya, mohon maaf ya, saya sampai pernah ngomong si cingkring ini gitu ya, Pak Jokowi itu ya bukan orang yang mau membahas hal-hal yang nggak penting kayak gini. Saya udah paksa, saya udah bilang sama beliau, Pak, sikat dong, gitu loh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja. Nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang, gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ loh gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari politisi Nasdem ya, Irma Suryani Chaniago, yang di sebuah podcast menyentil kembali ya statement Bung Rocky Gerung yang ya mengkritisi mantan Presiden Jokowi ya kala itu, dan ini diungkit-ungkit lagi nih karena Bung Rocky kan beberapa hari ini memang gencar sekali ya mengkritik soal mantan Presiden Jokowi yang masuk nominasi OCCRP ya, yang menominasikan atau menempatkan mantan Presiden Jokowi di posisi kedua dari dalam nominasi presiden paling korup di dunia. Dan Irma Suryani Chaniago ini menyentil dan ya mengkritik lagi lah pernyataan-pernyataan dari Bung Rocky Gerung ya. Dan sengaja kami hadirkan counter baliknya dari Bung Rocky Gerung ya, bahwa di sini Irma Suryani mengaku sendiri bahwa ya saya ini adalah ternak Mulyono. Masih mending ternak Mulyono kan manusia daripada ternaknya banteng atau ternaknya onta, itu kan binatang katanya. Dan di sebuah podcastnya Bung Rocky juga beliau menjelaskan, oke memang itu Mulyono adalah manusia, tetapi kan menjadi nominator presiden paling korup di dunia. Dan di sini Bung Rocky menjelaskan ya di podcastnya beliau, dan kami padukan sebagai mengkanter balik pernyataannya Ibu Irma ini ya. Bung Rocky mengatakan bahwa manusia yang melakukan korupsi atau koruptor adalah lebih rendah dari binatang.
Jadi di sini Bung Rocky menjelaskan kalau binatang itu apabila dia sudah kenyang, dia tidak akan merebut makanan binatang lainnya. Dia sudah cukup, dan begitulah kodrat alamnya atau ya sunatullahnya begitu. Tetapi kalau manusia biarpun sudah kenyang, manusia yang menjadi koruptor ini pasti akan jiwa kerakusannya, jiwa kebinatangannya itu akan keluar dan akan mendominasi hingga dia berusaha merebut makanan dari kawannya sendiri, merebut harta dari negara atau menggerogoti atau menggarong harta negara, kekayaan negara. Dan Bung Rocky menyebut manusia seperti itu adalah lebih rendah dari binatang. Jadi manusia tidak bisa disamakan dengan binatang, tetapi manusia adalah dia lebih tinggi dari binatang, atau bisa jadi dia lebih rendah dari binatang. Lebih tinggi dari binatang kalau dia bisa mampu meredam hawa nafsunya, hawa nafsu kebinatangannya lah, kerakusannya. Itu lebih tinggi dari binatang. Dan apabila dia melampiaskan kerakusannya, dia lebih rendah dari binatang. Dan itu sangat masuk sekali penjelasan dari Bung Rocky ya. Dan Bu Irma tidak hanya mentil pernyataan soal Ternak Mulyono ya, beliau juga menyentil pernyataan Bung Rocky Gerung yang pada saat itu ya mengkritik Presiden Jokowi dengan sangat keras ya, sebagai ya presiden yang begitulah ya. Dan di sini Bung Rocky di suatu acara juga menjelaskan kenapa saya mengkritik presiden. Dia mengkritik presiden itu sebagai jabatannya, bukan soal pribadinya atau masalah pribadi. Ini mengkritik jabatan seorang presiden, bukan mengkritik Presiden Jokowi secara personal ya kala itu. Dan Bung Rocky menjelaskan panjang lebar. Dan ya kita tahu kan, Bung Rocky juga pernah membawa medali emas panjat tebing ya di Olimpiade Paris kemarin. Dan itu memang menjadi bukti atau untuk membungkam para pengkritiknya ya, apa yang disumbangkan oleh Rocky Gerung terhadap negara ini. Yaitu Bung Rocky Gerung dengan kontingennya berhasil membawa pulang medali emas untuk Indonesia ya. Dan itu tidak bisa disangkal, memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya itulah ya sebagai bukti bahwa Bung Rocky itu mempunyai kontribusi kepada negara ini. Dan kita tanya balik, apa kontribusinya Ibu Irma ini sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem? Ya, apakah Bu Irma ini konsisten mengkritik setiap kebijakan yang tidak pro rakyat? Kan tidak, selalu apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah selalu bagus terus. Dan bagaimana tentang kader-kader Partai Nasdem yang kemarin tersangkut korupsi, kok tidak dikomentari gitu loh. Dan Bung Rocky Gerung di sini juga ya menjelaskan ya bagaimana dia dengan keluarga Jokowi juga baik-baik saja. Bahkan kemarin Bung Rocky Gerung menjelaskan di saat Kaisang menikah atau Pak Jokowi punya hajat, Rocky Gerung juga diundang. Dan itu jelas sekali bahwa di situ tidak ada urusan secara pribadi ya. Bung Rocky tetap kritis dan Pak Jokowi juga biasa saja menanggapinya. Ternyata kalau bisa diambil kesimpulan bahwa ini memang para buzzer-buzzernya, para ternak-ternaknya nih yang kebakaran jenggot dan selalu mendiskreditkan orang yang mengkritik pemerintah. Dan di sini nggak fair dong kalau begitu. Nyatanya Bung Rocky juga waktu di Paris, waktu mendapatkan medali emas, terang-terangan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi bahwa di Indonesia memang ada presidennya, yaitu Presiden Jokowi. Dan itu sebuah kejujuran yang patut dihargai. Tidak seperti politisi-politisi pada umumnya ya, tampak panggung depan seperti apa, belakang seperti apa. Dan ya pengamat politik seperti Bung Rocky ini yang perlu kita hargai kejujurannya. Jadi kalau Ibu Irma terus mengkritisi pernyataan-pernyataan Bung Rocky, saya jadi curiga ini ada apa gitu loh. Sedangkan Bung Rocky sudah menjelaskan panjang lebar bahwa saya tidak ada urusan personal dengan mantan Presiden Jokowi ataupun Presiden Prabowo yang sekarang.
ataupun wakil presiden ya Gibran Rakabuming Raka, yang beliau kritisi adalah kebijakannya. Apabila kebijakan itu tidak pro dengan rakyat, pastilah sebagai seorang akademisi yang punya akal sehat pasti akan mengkritisi. Jadi kalau memang mau dikantor ya silakan dikantor dengan ya secara akademik lah, tidak usah menyerang secara pribadinya. Itu loh, kan kita tahu dari jejak digital di Bu Irma ini sering sekali menyerang pribadinya Bung Rocky Gerung, soal ya tidak ya apa sampai sekarang tidak istilahnya berkeluarga atau bagaimana, itu kan menyerang pribadi. Dan Bung Rocky setiap debat dengan siapapun tidak pernah mengungkit atau menyerang soal pribadi. Itu yang dipegang erat, pegang teguh oleh Bung Rocky Gerung. Dan kita dulu juga sering mengkritik Bung Rocky ya, tetapi setelah kita pelajari, kita belajar, kita analisa, oh ternyata kata-katanya, statement-statementnya banyak yang memang jujur gitu loh untuk membangun bangsa ini. Apa yang dia katakan itu jujur, benar-benar jujur, tidak memihak kemanapun. Kan kita tahu Bung Rocky tidak terafiliasi dengan partai manapun. Jadi saya tetap mengedepankan yang fair di sini ya. Walaupun ini video editan, tetapi kan kami menyuguhkannya itu dengan tidak mengedit atau memotong-motong sembarangan atau mengubah-ubah. Ya kata-katanya memang seperti itu. Jadi kami hanya memadukan saja supaya para penonton di Camp TV ini lebih gampang lah ya memahami, gampang mencerna, oh maksudnya seperti ini. Tidak bermaksud kami ini sengaja mengadu domba atau bagaimana, tidak. Kami hanya menyuguhkan supaya lebih enak dinikmati, lebih enak ditonton ya, supaya penyampaiannya itu lewat video ini gampang dicerna lah oleh para penonton di YouTube sekalian. Jadi ya itulah tujuan kami itu, tetap menghadirkan video walaupun ini editan, tetapi kami tidak mengurangi kata-katanya atau mengubah atau memplesetkan, tidak. Ya kata-katanya seperti itu ya kami cuplik seperti itu dan kami padukan. Jadi sekali lagi bagi Anda ya yang baru nonton Camp TV, itulah yang kami sajikan potongan-potongan videonya dan kami review di belakangnya ya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar atau menulis komentar di dalam video ini ya silakan tulis di kolom komentar yang tersedia ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ya channel Camp TV ini, apa kurang apa, silakan lah. Kalau Anda ingin mengkritik ya kritik saja, tidak masalah. Kami juga menerima masukan-masukan dari para penonton sekalian untuk kami evaluasi ke depannya seperti apa, ke depannya harus bagaimana. Itu sangat membantu sekali bagi perkembangan channel kami ya. Dan kami sangat tunggu ya kritikan-kritikan dari para ya pemirsa sekalian, supaya channel kami ini tetap eksis ya, karena kan perlu apa yang kita tidak tahu kan orang lain mesti yang masih tahu. Oh kurangnya Anda ini, Anda terlalu begini, nggak masalah, kami tampung dan kami tidak akan marah-marah atau mengkantar balik, tidak. Kalau masukan buat kami bagus atau tidak bagus, kritik bagaimanapun tetap kami baca dan kami tampung dan kami evaluasi. Dan sebagai bentuk terima kasih lah dari channel kami. Anda mau berkomentar, silahkanlah tulis komentar di kolom komentar yang tersedia ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Camp TV ini ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.